Kalau dia menang jadi wapres, emang dia langsung jadi cerdas. Kalau dia jadi wapres, emang dia langsung bijaksana, dia langsung mengerti persoalan. Ya enggak lah, Samsul ya tetap Samsul, kapasitas kesamsulan itu tidak akan berubah, Bung. Belimbing sayur ya belimbing sayur. Jangan mengira bahwa sesudah naik pangkat itu langsung cerdas. Tidak. Bahan bakumu segitu. Salam Bung, salam untuk Anda sekalian. Kita ketemu di sini Bung, ketemu di Suara Kang Sobari. Suara Kang Sobari ini rubrik baru di kanal Anak Bangsa. Nah ini insya Allah saya akan hadir rutin di sini. Akan hadir rutin, mungkin menemani Anda. Atau Anda menemani saya, menemani kita berbicara, mendialogkan persoalan politik mutakhir. Bung, persoalan politik ini penting karena politik itu urusan bangsa, bukan urusan kelompok, bukan urusan pribadi. Ini urusan bangsa, Bung. Urusan bangsa itu ada pemimpin bangsa. Nah, pemimpin bangsa sekarang ini Pak Jokowi menjelang akhir masa jabatannya. Pak Jokowi menggali terlalu banyak lubang-lubang persoalan, Bung. Terlalu banyak lubang-lubang persoalan. Beliau ikut hadir dalam pemilu. Hadir fisik. Kalau beliau tidak usah hadir, pemilu silahkan berlangsung semerdeka-merdekanya, sebebas-bebasnya, seadil-adil, sejujur-jujurnya. Saya presiden tidak perlu tampil. Andai kata begitu, maka pemilu hanyalah urusan KPU dan Bawaslu. Di dua lembaga itu yang campur tangan, tapi Pak Jokowi campur tangan terlalu banyak. Kelihatannya Pak Jokowi pusing, Bung. Ya pusing lah, karena banyak cita-citanya perpanjangan 3 term, masa jabatannya enggak boleh. Wow, kalau 3 term enggak boleh ya sudahlah, saya usul. Itu masa jabatan perpanjangan, itu enggak boleh. Wah, pening. Padahal ada sesuatu yang namanya agenda, Bung. Nah, Pak Jokowi itu menyandera sangat banyak orang, termasuk menyandera dirinya dengan IKN, perpindahan ibu kota itu menjadi sandera. Pak Jokowi menarik perhatian nasional, perhatikan ke sini, kita mau ke sini. Ya ada yang nggak setuju, ada yang kritis, ada yang setuju tapi setuju prinsip. Mengenai teknis pelaksanaan, silahkan Pak Jokowi, begitu Bung. Dan akhirnya kita membuat sesuatu yang namanya interpretasi, Bung. Jangan-jangan Pak Jokowi menetapkan program istimewa perpindahan ibu kota itu antara lain juga untuk menunjukkan dia ingin ada kekuasaan yang agak ekstra dibanding sekedar 5 tahun masa jabatan. Kekuasaan ekstra itu selalu alasannya, ya saya perlu penambahan waktu karena perpindahan ini tanggung, kalau diganti orang lain maka kira-kira hal ini menjadi gangguannya Pak Jokowi, kira-kira hal ini menjadi godaan yang membuat beliau ya pening lah Bung, pening. Lalu beliau itu melanggar begitu banyak hal. Tentang itu tidak usah saya bicarakan, semua kita tahu. Dia mengajukan anaknya Bung.
Itu tanda anaknya suruh maju itu tahu Pak Jokowi anaknya nggak akan merantasi. Anaknya jadi wakil, nanti itu kalau banyak kesulitan dan akan banyak kesulitan, ya Pak Jokowi yang bekerja di balik tirai. Pak Jokowi yang sebenarnya berfungsi sebagai wapres itu. Kira-kira agendanya begitu. Samalah agenda dengan para pemimpin lain yang tergoda oleh keserakahan terhadap jabatan, yang tergoda empuknya kursi. Empuknya kursi ya, kursi saya bukan kursi presiden, ini tidak bicara tentang empuk dan tidak empuk, tapi kita bicara tentang fungsi. Fungsinya cukup untuk kebutuhan membuat podcast macam gini untuk monolog. Sudah, presiden membuat. Bung, Pak Jokowi menampakkan dirinya orang yang sangat sederhana. Tinggal di istana pun, wah bukan di tempat yang mewah, ibaratnya di Tritisan, dan itu cukup mewah. Tapi kita semuanya kok kaget ketika beliau memiliki ambisi-ambisi yang begini. Bung, segenap tampilan kesederhanaannya itu tiba-tiba hilang. Ini Bung, gambaran mengenai presiden disebut sebagai tak berdaya di bagian kedua kekuasaannya, tak berdaya. Itu sepertinya tidak tampak bakal tak berdaya sepertinya, tapi sebenarnya makin tampak tak berdaya. Pemilu ini menunjukkan gejala begitu banyaknya penyimpangan-penyimpangan, dan kita tahu penyimpangan itu dipelopori sendiri oleh Pak Jokowi. Belum ngomong presiden punya hak untuk campur tangan, presiden punya hak untuk kampanye. Terus tiba-tiba mengatakan hal yang sebaliknya, presiden punya hak untuk kampanye, presiden punya hak untuk memihak, tapi dalam hal ini saya memilih untuk tidak ikut kampanye, saya memilih untuk tidak memihak. Bung, rakyat itu dikira oleh Pak Jokowi semuanya terdiri dari gulungan orang-orang yang tidak mengerti urusan kehidupan politik. Diomongkan begitu, padahal beliau mengatakan tidak kampanye. Kampanye Bung, Pak Jokowi kampanye. Kalau dalam kampanyenya tidak terdapat kata pilihlah Prabowo, pilihlah jagoan saya, pilihlah orang yang berubah dadaan, dulu pemarah, dulu pemberang, dulu gebrang-gebrang meja. Sekarang Prabowo menjadi seorang yang soleh. Prabowo berubah menjadi orang yang sangat bijaksana. Nggak ada kata-kata itu, dan memang Prabowo tidak berubah macam itu. Biarpun ditampilkan sebagai tukang joget, itu hanya tampilan memalukan aja. Nah, Pak Jokowi terlibat Bung dalam urusan kampanye. Ya penipuan kepada rakyat loh Bung. Pemimpin menipu rakyatnya sendiri belak-belakan di depan mata. Ibaratnya menipunya itu di depan kamera Bung. Ya bagi bansos duit negara, duitnya rakyat. Bansos itu diberikan kepada rakyat, sebenarnya duit itu datang dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, tapi diklaim itu dari Pak Jokowi. Dan dari sana kemudian menggaungkan satu simbol pemihakan, menggaungkan satu persoalan yang dibingkai, dibungkus-bungkus. Bingkainya rapi dalam bungkusan yang lebih rapi lagi. Jokowi ada di pihak sana karena ada anaknya. Bung, ketika kemudian orang bicara tentang dinasti, Bung, dinasti.
Ya dinasti ya dia ndak terima, ejekan dinasti, ini bukan dinasti, ini dan sebagainya. Dan anaknya tampil Bung, oh ini keren sekali anaknya. Beda ya sama Pak Jokowi, anaknya muncul di depan publik. Tempo hari saya dibodoh-bodohkan, saya dianggap Samsul, saya dianggap cengok, enggak ngerti apa-apa. Loh, sekarang pun kan tetap Samsul. Sekarang pun biarpun ini ada gejala, ada kenaikan derajat menjadi wapres, kelihatannya menang, ya kelihatannya, tapi itu belum bisa diputuskan. Kalau dia menang jadi wapres, emang dia langsung jadi cerdas. Kalau dia jadi wapres, emang dia langsung bijaksana, dia langsung mengerti persoalan. Ya enggak lah, Samsul ya tetap Samsul, kapasitas kesamsulan itu tidak akan berubah Bung. Belimbing sayur ya belimbing sayur. Jangan mengira bahwa sesudah naik pangkat itu langsung cerdas. Tidak, bahan bakumu segitu. Memang gampang Bung jadi wakil presiden. Mari kita bandingkan Bung. Wakil presiden itu menyebut namanya aja orang sudah merasa kena pengaruh wibawa. Bung Hatta, wah dari awal-awal doktorandus Muhammad Hatta, Bung itu legendaris, itu nama besar, berpengaruh luar biasa. Sekarang kalau wartawan menyebut atau kalau TVRI, RRI atau TV-TV lain atau studio-studio lain, studio radio, wakil presiden Samsul gitu, enggak lah, wakil presiden Gibran Raka Buming Bu, sepertinya ndak bunyi Bung. Itu memerlukan waktu sangat panjang supaya namanya itu menjadi familiar begitu banyak orang. Tapi bagaimana bisa menjadi wakil presiden yang panjang usianya? Dia bisa Bung. Yang panjang itu tidak akan panjang. Dengan kapasitas dia semacam itu, nanti itu akan kisruh sama Pak Prabowo, akan kisruh. Bahkan mungkin kemungkinan besar Pak Jokowi yang ingin barangkali cenderung dominating dalam pemerintahan Pak Prabowo itu tidak akan. Ini kalau Prabowo menang, tidak akan diizinkan Bung. Karena ya mana ada orang menjadi presiden di bawah bayangan mantan presiden, itu tidak akan terjadi. Hal ini barang yang missing dalam kalkulasi politik Pak Jokowi. Pak Jokowi mengandaikan suasana itu datar, suasana itu persis terkendali oleh kewibawaannya yang konon, kita harus ngomongnya konon Bung, yang konon itu elektabilitas beliau itu tinggi sekali. Elektabilitas itu tinggi sekali, tapi kan lama-lama kan banyak Bung yang rontok oleh kebijakan politiknya sendiri, oleh tingkah laku politiknya sendiri, oleh omongan-omongannya sendiri. Dan rakyat Bung jangan salah, memiliki suatu jenis perlawanan terhadap model kepemimpinan yang tidak friendly kepada rakyat, model yang ya berkecenderungan ngapusi Bung, apa-apa dia pusi. Bung, apakah enaknya kekuasaan kalau begitu? Apakah enaknya kekuasaan kalau kekuasaan itu senantiasa dilirik oleh rakyat dengan perasaan jengkel? Bung, kita ini bangsa beradab, bangsa yang betul-betul memiliki kearifan. Di bangsa Melayu punya pepatah, raja adil, raja disembah.
Ya kalau adil disembah, dimuliakan namanya, tapi Raja Lalim Raja disanggah. Pak Jokowi sudah menikmati sanggahan. Tapi orang di sekitarnya, orang di istana masih menolak. Oh, mereka yang menyanggah itu, oh suara kampus, suara orang yang berkepentingan, oh suara demo itu barang buatan. Ya begitu Bung, semua orang penguasa memandang dirinya macam itu. Tapi kalau tanda-tanda rakyat melakukan penyanggahan itu faktual, itu peristiwa politik yang besar. Begitu Bung. Begitu Bung, saya kira inilah suara Kang Sobari di kanal baru, kanal anak bangsa.